Sang istri baru saja kembali dari jogging pada pagi hari. Dan sang suami keluar terlihat berantakan dan penuh keringat. Melihat kamar yang berantakan di depan matanya, Hotaru masih tidak tahu bahwa semuanya sengaja dibuat oleh suaminya. Biasanya Goro adalah pria yang sangat ceroboh dan malas. Tapi sebenarnya dia adalah master ninja. Dini hari setelah istri pergi jogging, dia segera mulai melatih kemampuan menggunakan anak panahnya dengan pena. Di permukaan, dia adalah karyawan sebuah perusahaan pengiriman. Tetapi ketika menjalankan misi, seluruh perusahaannya menjadi ninja zaman baru. Hanya teman baiknya Yuki yang mengetahui identitas aslinya. Tapi dia juga tidak tahu bahwa sebenarnya istrinya juga seorang master di antara para master. Ada berapa kali identitas Hotaru hampir terungkap ketika dia menggunakan King Gong saat jogging. Aduh, aku tidak sengaja gunakan skillnya. Keduanya tidak mengetahui identitas asli satu sama lain. Apalagi, hubungan di antara mereka juga semakin jauh satu sama lain. Suzume adalah junior Hotaru, dia juga tidak percaya dengan pernikahan mereka. Seorang ninja wanita seperti dia pasti tidak akan bisa hidup dengan orang normal. Keesokan harinya, Hotaru menerima kues baru. Atasannya memerintahkan dia untuk membunuh anggota kongres berpangkat tinggi. Pada saat yang sama, perusahaan Goro juga memobilisasi seluruh karyawannya. Karena mendengar kabar tersebut, mereka mengatur banyak orang untuk melindungi anggota kongres tersebut. Keduanya dipaksa untuk saling berhadapan. Hotaru tiba di markas, diam-diam mengambil alat untuk mempersiapkan rencana besok. Baru saja pulang, dia melihat suaminya bermain game. Sang suami bahkan menyuruhnya pergi menyiapkan makan malam. Hotaru juga sakit kepala. Dia lelah sepanjang hari tetapi masih harus merawatnya. Yang membuatnya marah adalah setelah makanan disajikan, Goro menolak untuk makan. Sore ini aku sudah makan hidangan-hidangan ini. Ditambah melihat buku favoritnya diambil olehnya untuk sekaleng air. Keduanya berdebat lagi. Goro juga tidak tahan dengan hari-hari seperti itu. Dia ingat saat-saat bahagia mereka berdua dulu. Awalnya keduanya sangat mencintai satu sama lain, tidak tahu keadaannya sekarang menjadi seperti ini. Tetapi di masa lalu Hotaru juga mengatakan bahwa itu adalah buku favoritnya sejak kecil. Jadi Goro memutuskan untuk mempertahankan cinta antara mereka berdua. Dia dengan tulus meminta maaf kepada istrinya. Dan mengundangnya makan malam di restoran tempat mereka pertama kali berkencan. Melihat dia begitu tulus, Hotaru setuju. Sore hari dia mulai menerima tugasnya. Dia menggunakan pesawat nirawak untuk menyelinap ke rumah anggota kongres. Namun suara pesawat itu langsung terdengar oleh Goro. Dia segera mengeluarkan anak panah. Pesawat tiba-tiba kehilangan sinyal yang membuat Hotaru merasa aneh. Dia tidak tahu bahwa ini adalah tindakan suaminya. Apalagi sudah hampir waktunya bertemu Goro. Dia buru-buru mengemasi barang-barangnya dan pergi ke restoran. Namun setelah kejadian ini, anggota kongres menjadi sangat waspada. Minta semua orang untuk berjaga-jaga sepanjang malam. Aduh. Tidak peduli berapa banyak Goro terburu-buru, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hotaru saat ini sangat kecewa. Malam itu dia menyerahkan surat cerai kepada Goro dan pergi. Tidak peduli berapa banyak dia mengirim SMS padanya, Hotaru tidak menjawab. Sementara Goro memikirkannya, seseorang masuk ke rumah anggota kongres. Apalagi semua orang bukan lawannya. Saat mengejar lawan, Goro menggunakan gerakan turun-temurun keluarganya. Tapi dia tidak menyangka lawan bisa menghindari anak panahnya dengan mudah. Pria ini adalah kurir yang tidak bersalah di siang hari. Tapi berubah menjadi master ninja pada malam hari. Bahkan istri yang tinggal bersamanya setiap hari pun tidak tahu. Goro memiliki teknik lempar dart terbaik. Karena itu, dia diberi posisi kapten untuk melindungi anggota kongres. Tapi dia tidak menyangka bahwa ninja musuh telah masuk ke dalam mansion. Tidak hanya dia mengalahkan semua rekan satu timnya, tetapi dapat dengan mudah menghindari anak panahnya. Melihat punggung lawan yang familiar, Goro agak bingung. Bahkan dalam mimpi,
Dia tidak pernah menyangka master barusan adalah istri tercintanya. Sampai kembali ke rumah, mereka melihat sang anggota kongres telah meninggal. Sudah meninggal kan? Yang lebih membuatnya hancur adalah ketika dia sampai di rumah, dia melihat surat cerai yang ditandatangani istrinya di atas meja. Ternyata Hotaru sudah tidak tahan lagi dengan suaminya yang berantakan. Jadi pindah ke rumah juniornya Suzum. Suzum juga seorang ninja, jadi dia memberikan nasihatnya. Jika kau memberitahu dia identitas ninjamu, masalah ini akan terpecahkan. Tapi dia menolak. Dia bahkan menyebutkan tadi malam. Ternyata tadi malam dia tidak berniat membunuh anggota kongres. Dia hanya ingin menemukan bukti bahwa dia menggunakan narkoba. Tapi setelah dia mengalahkan semua penjaga di luar, ketika dia masuk ke dalam rumah untuk mengambil bukti, dia menemukan bahwa anggota kongres itu sudah meninggal. Apakah ada pengguna dart di zaman sekarang ini? Apakah ada pengguna dart saat ini? Ini sangat ketinggalan zaman. Karena ada racun di tubuh anggota kongres. Ditambah lawannya adalah master yang bisa lolos dari anak panah Goro. Jadi orang itu pasti ninja klan Koka. Goro juga ditugaskan untuk menyelidiki masalah ini. Ini dipertaruhkan dengan wajah keluarga Iga. Sudah jelas. Tapi Goro tidak tahu sang master tadi malam adalah istri yang dinantikannya setiap malam. Lihat pesan-pesannya bahkan belum dibaca. Dia bertekad untuk mengubah kebiasaan malasnya. Dia buru-buru membersihkan pakaian kotornya. Membersihkan toilet. Membersihkan ruangan. Dia bahkan mengambil foto dirinya sedang membersihkan dan kirim ke istrinya. Tapi Hotaru tidak membaca pesannya. Awalnya, dia harus pergi lebih awal untuk membersihkan rumah. Tapi Yuki ngajak dia ke pub, dia bilang ingin memberinya kejutan. Segera akan ada orang penting di sini. Tanpa diduga, senior Hotaru mengangkat HP-nya saat ini. 125 pesan. Dia langsung mengklik pesan Goro. Jangan kliknya. Jadi itu berarti dia membaca pesannya. Hotaru sepertinya tidak mau. Tetapi melihat setiap pesannya dan foto dirinya, dia juga sedikit tergerak. Tapi sekarang para suster mengundangnya ke pub untuk bermain. Mereka tidak tahu Goro ada di sini sekarang juga. Melihat Hotaru membaca pesannya, Goro sangat gembira. Dia mengirim pesan lagi. Kau akhirnya membaca pesanku. Hotaru tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk pulang dan berdamai dengan suaminya. Dia segera berbalik dan pergi dari sini. Sekarang orang penting yang Yuki bicarakan juga telah tiba. Dia adalah nona muda dari klan Iga, dan juga teman masa kecil Goro. Setelah Sayo mendengar bahwa istri Goro ingin menceraikannya, dia tidak tahan lagi. Sampai membawa Goro ke pintu rumahnya. Dia akhirnya mengaku perasaan dirinya padanya. Kini saat Hotaru pulang dengan gembira, rumahnya masih berantakan seperti dulu. Ketika dia kecewa, dia melihat bahwa Goro telah mengoreksi buku itu untuknya. Ketika dia hendak memaafkannya, dia tiba-tiba mendengar suara di luar jendela. Dia menarik kembali tirai dan mengetahui seorang gadis sedang mengaku perasaannya terhadap Goro. Dia pun tidak tahan lagi. Melihat masih ada cahaya di dalam rumah, Goro merasa senang karena kira istrinya sudah memaafkannya. Tapi karena kejadian barusan, mereka berdua bertengkar lagi. Pada akhirnya, keduanya pergi dalam keadaan yang tidak tenang. Keesokan harinya, Hotaru menerima kues baru. Dia diperintahkan untuk menggagalkan rencana meledakkan bom selama pidato anggota kongres. Tapi yang tidak dia tahu, ledakan kali ini adalah umpan yang dirancang oleh pihak Iga. Mereka ingin memancing master pihak Koka ke dalam jebakan. Akankah sesuatu terjadi di sini? Pengantar memberikan menu khusus untuk gadis itu. Tapi dia hanya tertarik pada kode QR di atas. Ternyata memindai kode QR adalah cara untuk mendapatkan misi. Saat suaminya tertidur lelap, Hotaru menjalankan misi. Di permukaan, dia bekerja di apotek. Tapi dia sebenarnya adalah master ninja. Bahkan bisa menggunakan Kinggong yang jarang dilihat. Tapi dia tidak tahu bahwa sang suami yang bekerja di perusahaan pengiriman adalah ninja dari klan yang menentang klannya. Apalagi mereka bersiap meledakkan bom pada pidato anggota kongres. Tujuannya adalah untuk memancing master dari klan Koka untuk muncul.
Untuk menutupi mata orang luar, atasan mereka meminta mereka untuk membawa serta anggota keluarga mereka. Ini memberi Goro banyak sakit kepala, karena dia dan istrinya sering bertengkar keras baru-baru ini. Mereka bahkan akan segera bercerai. Namun rekannya mengatakan mungkin ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk berdamai dengan istrinya. Dia tidak punya pilihan selain mencari Hotaru. Kemudian memberinya undangan pesta. Hotaru melihatnya dan bingung. Ternyata dia baru menerima kues ini kemarin. Tapi dia tidak tahu suaminya adalah saingannya. Goro juga tidak yakin apakah Hotaru akan setuju untuk pergi bersamanya. Aku yakin dia tidak akan setuju. Oke, aku akan pergi denganmu. Goro tidak menyangka istrinya akan setuju. Tetapi Goro tidak tahu bahwa dia melakukan kebaikan padanya. Baik sekali, aku bisa masuk dan keluar dari pesta dengan nyaman. Kenapa Hotaru begitu lembut kali ini? Organisasi Goro juga memasang bom tersebut. Kegiatan hari berikutnya resmi dimulai. Keduanya bersama menghadiri. Begitu mereka sampai di sana, mereka mulai mencari musuh mereka. Orang-orang Iga ada di sini. Orang-orang Koka ada di sini. Hanya 1 jam dari saat bom meledak, Hotaru dan istri rekan kerja Goro sama-sama mengkritik suami mereka. Tetapi mereka tidak tahu bahwa suami mereka semuanya adalah ninja. Sekarang mereka sedang bernegosiasi satu sama lain. Begitu mereka keluar, sesuatu terjadi. Seorang gadis kecil memanjat pohon dan kemudian tidak sengaja jatuh. Untungnya, Hotaru menggunakan Kinggong dan datang membantunya tepat waktu. Semua orang tercengang. Mereka langsung memuji Goro bahwa dia telah menikah dengan istri yang gesit. Dia harus menjelaskan bahwa dia bisa berlari sangat cepat sejak kecil. Sekarang ada seorang tamu tak diundang yang datang. Orang itu adalah sahabat Goro sejak kecil. Memikirkan malam itu saja sudah cukup membuat Hotaru murka. Dia tidak tahu bahwa Sayo memiliki identitas lain. Itulah nona muda pertama dari klan Iga. Dia juga datang ke sini untuk memberikan perintah baru kepada semua orang. Mereka awalnya bermaksud menggunakan bom untuk memancing musuh. Tapi dia menerima pesanan baru dari ayahnya. Mereka akan meledakkan bom sungguhan. Goro tidak bisa mempercayai telinganya. Bukankah itu upaya untuk membunuh seorang anggota Kongres? Mengapa harus melakukan itu? Semua demi klan Iga. Dan ninja diharuskan untuk mematuhi perintah tuannya. Sangat cepat anggota Kongres datang ke sini. Bom juga sudah mulai menghitung mundur. Saat hitungan mundur selesai, anggota Kongres juga akan langsung pergi ke surga. Akhirnya waktunya tiba. Anehnya, bom itu tidak meledak. Semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Ternyata tadi malam, Hotaru memergoki orang yang memasang bom tersebut. Dia juga memaksanya untuk memberitahunya cara menghancurkan bom. Dia kemudian melanjutkan untuk membongkar bom. Suzum langsung memuji Hotaru karena kecerdikannya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa klan Iga menyiapkan bom cadangan. Itu ditempatkan pada tempat pemotretan foto. Hotaru juga mendapat kabar dari klannya. Melihat anggota Kongres berdiri di atas panggung dan bom akan meledak, dia segera berlari maju. Adegan ini dilihat oleh Goro. Sayang. Dia menentang bahaya, mempertahankan Hotaru. Sedetik kemudian, bom meledak di langit. Ternyata Suzum yang menyamar sebagai karyawan yang menemukan bom tersebut. Lalu lemparkannya ke langit, bahayanya teratasi. Hotaru menatap kosong ke arah Goro. Bahkan tidak hati-hati dan kakinya bengkok. Dalam perjalanan pulang, ingat adegan di mana Goro datang untuk menyelamatkannya meski dalam bahaya. Di masa lalu, dia juga selalu mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya seperti itu. Mungkin dia tidak seburuk yang dia kira. Hotaru. Apakah kau menjadi gemuk? Cinta di antara keduanya berangsur-angsur dikembalikan seperti semula. Tapi setelah pulang,
Goro tidak sengaja menjatuhkan tas Hotaru. Dia melihat catatan tentang cara menghancurkan bom. Hotaru juga memikirkan sesuatu saat ini. Mengapa Goro buru-buru melindunginya? Mungkinkah dia tahu di mana bom itu berada? Gadis ninja ini dengan mudah menangkap anak panah di tangannya. Untungnya itu hanya mainan dari putri seorang teman. Jadi tidak ada yang terjadi. Kemarin, identitasnya hampir terungkap kepada suaminya, Goro. Sore itu tiba-tiba muncul bom. Setelah kembali ke rumah, Goro menemukan peta lokasi bom di tasnya. Hotaru pun tidak tahu bom itu dipasang oleh suaminya. Itu sebabnya dia datang untuk melindunginya. Keduanya merasa saling curiga. Pasti keluarga Iga yang melakukannya. Tapi Goro bukanlah seorang ninja. Tentunya keluarga Koka yang menjinakkan bom. Tapi apakah Hotaru ninja? Goro memutuskan untuk mencoba menyelidiki istrinya. Tidak diduga, Hotaru yang angkat bicara. Dia bertanya bagaimana Goro tahu bom itu akan meledak. Goro tidak menyangka dia begitu langsung. Goro berkata bahwa dia melihat papan di belakang akan jatuh menimpanya. Oh, itu masuk akal. Ketika Goro bertanya tentang peta itu, dia mengatakan bahwa itu adalah tempat yang disarankan teman-temannya untuk check-in. Apa? Alasannya agak kaku, tapi masuk akal. Benar, itu lokasi check-in. Begitu saja, mereka berdua untuk sementara berhenti mencurigai satu sama lain. Tapi kemudian, Goro menegaskan identitas ninja istrinya. Di saat yang sama, Yuki juga melihat ada yang tidak beres melalui kamera. Istrinya Megumi merasa ada yang tidak beres, jadi dia pergi menanyakannya. Tapi Yuki menyuruhnya untuk tidak terlalu peduli. Keesokan harinya, Yuki membawa kamera dan tiba-tiba menghilang. Karena orang-orang tahu tentang hal ini hanya mereka. Sehingga Goro menjadi tersangka nomor 1. Dia terpaksa mencari Yuki. Pada saat yang sama, Megumi juga mendatangi istri Goro untuk menanyakan keadaan suaminya. Tidak disangka nona besar keluarga Iga juga datang ke sini. Begitu dia memasuki rumah, dia mulai membual tentang betapa bahagianya dia dan Goro di masa lalu. Bahkan secara diam-diam menegaskan kepada Megumi bahwa dia telah menemukan Yuki. Hotaru mengatakan pernikahannya tidak terlalu bahagia. Keduanya berbicara tentang kekurangan mereka sendiri. Tapi itu juga kehidupan yang diinginkan Megumi. Sebelum pergi, Sayo bahkan menertawakan Hotaru yang tidak memahaminya. Apakah kalian berdua benar-benar mengerti satu sama lain? Tapi aku mengerti dia. Aku juga tahu wajah asli Goro. Apakah kau ingin berdebat denganku? Hotaru sangat marah, dia hampir ambil tindakan. Di saat yang sama, Goro juga menemukan Yuki. Karena ini adalah tempat yang biasa mereka kunjungi ketika mereka masih kecil. Yuki melihat teman baik masih bisa mencarinya, dia sangat tersentuh. Aku melihat kau memposting gambar di halaman pribadi. Apa? Akunku. Apa alasan dia menyembunyikan video itu? Di pesta itu, dia menyentuh seorang wanita aneh. Kau tampan banget. Apa? Dia menyembunyikan kamera semua karena momen memalukan ini. Malam itu, Hotaru ajak Megumi menemuinya. Lalu menyuruh Yuki untuk tidak diam-diam melarikan diri di masa depan. Yuki tersenyum, karena Megumilah yang mengetahui jati dirinya sebagai seorang ninja. Hotaru, kamu tidak mengerti Megumi. Orang yang tidak bisa mengertiku adalah kamu. Megumi juga mengungkapkan kekurangannya. Selama ini dia hanya berpura-pura menjadi istri yang baik. Namun, dia berharap mereka berdua bisa berbicara terus terang satu sama lain. Kau benar-benar memandang rendah orang lain. Karena kau dan putri kita, aku telah bekerja sangat keras. Karena kita adalah keluarga. Yuki juga mengatakan maaf padanya. Melihat keduanya kembali akur, Goro pun ingin memulai kembali dengan Hotaru. Tapi keesokan harinya dia mendapat misi lagi. Kamera pihak musuh telah ditemukan. Atasan meminta Goro untuk mengkonfirmasinya.
Tapi ketika dia melihat sosok tinggi dan kurus di kamera, dia juga terkejut. Dia sangat gugup sehingga tidak bisa berkata-kata. Pasalnya, orang dalam video tersebut melakukan gerakan yang sudah biasa dilakukan istrinya. Pada titik ini, dia juga mengkonfirmasi hal itu. Hotaru adalah ninja dari Koka.